Biasanya kan abang-abang ganteng ya kan, dan agak-agak soalnya kan biasanya dosen agak kaku-kaku gitu kayak Ike ya kan. Juga sebenarnya kaku nih. Baru ngomong. Itu susah, pilihan yang susah buat saya. Saya Susah mau ya? dua-duanya, boleh nggak? Hai IT Gengs, welcome back to Ospek. Nah, kali ini aku kedatangan bidadari-bidadarinya Trisakti. Biasanya kan abang-abang ganteng ya kan, dan agak-agak kaku gitu. Kalau ini tuh luwes karena mungkin bidadari-bidadarinya Trisakti. Dan bocorannya, mereka berdua ini adalah cewek favorit di angkatannya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Kak Gaetri dan Kak Reni. Kak izin banget ya nanya angkatan. Kalau boleh tahu kakak angkatan berapa? Bersenjata Republik Indonesia. Kita angkatan 87. Halo, 87. Ayo, udah pada lahir belum? Udah pada lahir belum? Izin nggak kalau kita kayak umur 2 tahun? Nggak apa-apa, tapi kita kan seumuran ya. Mungkin harus gitu ya, harus santai, terus harus ya nggak yang Memang juga namanya dunia Kemahasiswaan ya. Jadi mau ketemunya. nggak mau dong ya, mau Ke bawah. ke bawah juga. Vibe-nya gitu. vibe muda. Tapi berarti berubah ya kak. Jadi IT Gengs, beliau berdua ini adalah dosen tetap di Trisakti. Weh. Jurusan akuntansi ya? Enggak. Jurusan manajemen. Manajemen. Kakak Manajemen. juga manajemen juga. Nggak kelihatan. Soalnya kan biasanya dosen agak kaku-kaku gitu kayak Ike ya kan. Juga sebenarnya kaku nih gitu. Iya. Ada di sini sebenarnya kaku ya. Terus kita freeze. Nggak, tapi maksudnya dari gaya, dari apa ya, gesturnya tuh santai gitu loh, kayak anak muda. Atau mungkin ke bawah mahasiswa Gini nih. ya, mungkin karena memang anak-anak sekarang ya, Mbak Sita ya. Kalau anak-anak sekarang itu kan, kalau zaman dulu kita kuliah, itu kan kayaknya ngelihat dosen tuh serius banget. Jadi Banget. automatically kita juga pada saat waktu melihat Dosen juga jadinya kan kayak ikut ke bawah juga. Betul. Waduh, dosen siapa nih misalnya? Iya. Yang mungkin ngomongnya juga sedikit-sedikit gitu kan, terus ngomongnya juga udah cuman ya gitu-gitu doang gitu kan. Kalau sekarang mereka gen sekarang ini gitu ya, masanya sekarang itu udah nggak lagi bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi artinya kalau kita serius, kalau kita malah mereka jadi kayaknya kena mental. Kena Bener mental. nggak sih? Jadi Mental kita health. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan mereka. Kita nggak bisa keren. pakai gaya dosen kita yang dulu tuh kita Oh nggak bisa. Berarti sekarang zamannya lebih persuasif gitu ya kak? Lebih persuasif. Tepuk tangan dulu dong buat dosen-dosen Trisakti nih. Kak izin, berarti 87 itu kalau boleh tahu langsung di F dulu atau langsung ke A kak? belum ada F, Oh, belum ada F, cuman ada A grogol, dia langsung ke Grogol? langsung grogol. Oh, Jadi kita dulu memang semuanya terpusat di Grogol. kampus A Grogol gitu. Jadi memang Trisakti itu dulu cuma hanya di Trisakti Grogol aja gitu. Baru-baru setelah tahun 93 ya. 93 baru. 92 93 lah ya Baru ada kampus F di mana dulu juga kampus F-nya nggak di sini. Dulu tuh kita di Slipi. Yang sekarang di Kalbe ya. Kalbe, ya. Namanya Kalbe. Kalbe. Nah, dulu kita sempat setahun di situ sebelum ini di Renovasi. Trisakti. Baru sekitar tahun berapa ya saya lupa 94. deh. 94 ya. Baru kita pindah. dan itu izin kak udah ngajar? Sudah. Jadi langsung? Sudah. Sudah ya? Saya mulai ngajar tahun 92. 3. Nah, 92. Oh, kan kita beda cuma setahun. 92 deh. Oh. 93 ya, pokoknya 93. Iya. Saya masuk 94. Saya duluan masuk Ah, untuk jadi dosen, baru saya tahun berikutnya 94. Berarti lulus S2 berarti ya? Lulus S2 langsung? Dulu Iya dong. sih. Kalau dulu S1 masih Masih bisa bisa. ngajar S1. Ya, jadi dulu persyaratan dulu untuk dosen itu minimal S1 cukup. Tapi S1 kalau- tapi pernah jadi asisten. Oh, ya, harus. Pernah jadi asisten. Nah, Ya. terus baru aja semenjak tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya, Harus itu harus S2. minimal S2. Karena kan memang itu ya sekarang bertambahnya dengan zaman gitu kan, kebutuhan yang kompetensi pun juga kan harus juga lebih Betul. Jadi dosen pun harus punya tingkat akademis yang makin lebih Sekarang gitu. Terus dulu kak, kalau boleh tahu nongkrongnya di mana sih?
Amigos. Dulu tuh ada Amigos Kalau dulu. sekarang Amigos. udah nggak ada Udah ya. nggak Ada, zaman Amigos. zaman Iya, saya masih ada. Zaman kita masih ada. Masih Amigos. Dulu tuh pokoknya ya memang di kantin. Sebenarnya kantinnya dulu yang kantin yang sekarang FSRD. FSRD. Sekarang ada kantin yang FSRD. Kayak apa? Agak minggir lagi. Agak minggir gitu. Agak ke tengah lagi ke arah pagar. Iya, iya. Kalau dulu kan zamannya 90 sebelumnya itu kan ada tongkrongan apa racun ya. Racun, aneka racun. Iya, iya, Racun. itu AR. Zamannya AR. Kakak ada? Iya. Ada. Oh, masih? Kantin Oh, AR. ada. Itu hits banget pada zaman itu. Banget. Karena di 2000-an udah nggak ada tuh. Iya, Iya, itu udah ke ganti. sini. Pindah. Geser, Geser iya, sih. betul. Iya, zamannya kita tuh Amigos gitu. Kalau Amigos udah- kan yang dekat pintu yang sebelah Kiai Tapa ya. Iya, 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 iya. Masih itu ke masih. Iya, dan itu memang favorit tempat anak-anak ya. Kalau udah habis selesai kuliah ya Ke makannya situ. di situ, nongkrong. Aneka Karena racun. jajannya juga masuk dalam kantong ya kan. Iya, Ini karena juga kan anak kita kuliah. di situ racun kan. Racun. Semuanya datang set gitu kan. Iya, dan yang waktu kemarin sebenarnya racun, cuma nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Tapi Jadi mau dulu masakannya juga enak loh. Makannya Enak. loh, enak. Ada udang goreng tepung ya. udang goreng mentega. Oh, berarti dari zaman kakak udah ada, udah. Oh. king sauce. Iya. Oh, king sauce ya. Itu belum ada makanan kekinian, udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Ya, tapi masih yang konsepnya ala-ala. Kalau sekarang kan ala-ala Korea lah, ala-ala Iya. Jepang lah. Dulu Kalau dulu, yang penting dulu mah kenyang ya kak. Iya Ini mah juga sih. anak kuliah ya kan. Dulu favorit- Kenyang banyak berasa. Favorit aku dulu apa? Es sirsak. Iya, Oh, air sirsak, enak banget air itu, sirsak, air sirsak. Oh itu berarti masih jadi minuman favorit ya? Yes, minuman Kalau zaman aku favorit. tuh ini, apa namanya, es apuket. Oh. Udah inovasi dia, berinovasi Iya, iya, kan? iya. Udah, tahun 2000-an udah berinovasi. Kak, kita lanjut ke next segmen ya. Ini sebenarnya segmennya lucu-lucuan aja sih. Buat lucu-lucu tapi gemes-gemes sekaligus Perasaan kerjain nggak senior. Perasaanku juga nggak enak. Nah, IT Gengs, ini tuh segmen yang paling menggemaskan, sekaligus ditunggu-tunggu. Karena kapan lagi kan junior ngerjain senior? Iya, ya Allah. Gak ada loh di Trisakti baru kali ini, Say. Kak izin ya, Kak? Ini boleh Kak Reni dulu deh yang jawab. Oke. Ngajar mahasiswa malas atau ngajar mahasiswa sok tahu? Aduh. Ini nggak boleh diinterap ya, nggak boleh. Ya, So tahu aja deh. sok tahu. Karena kalau sok tahu, Masih bisa, mereka masih bisa aktif, mereka masih bisa jawab gitu, biarpun salah, tapi mereka pede. Daripada males kita nanya, capek ya? capek. Nunggunya kapan dia jawabnya? Ya benar. Kalau kakak apa nih? Ya sama lah. Sok tahu ya? Mendingan sok tahu gitu. Sok tahu kita masih bisa ada debat ya. Masa Iya. berdebat tuh Ada interaktif, ya, interaksi. interaktif. Kalau udah males kan mau dicolek apapun juga tetapnya, hah? Oh, berarti masih dari zaman ke zaman masih ada yang malas ya, Kak? Masih. Oke. Tapi herannya ya yang 7 tahun kuliah itu ya, kadang-kadang sekarang jadi ini, jadi itu gitu ya. Justru langsung cus. Iya langsung cut. Iya. Allah itu adil. Oke selanjutnya Kak. Masak atau makanan beli online? Dari Beli online. Wih, langsung. Beli online, belum ditanya udah jawab beli online. Cepetan aku. Tunjuk soalnya. Kak ini karena emansipasi wanita atau kesetaraan gender atau karena emang sekarang hidup tuh serba gampang. Serba gampang. Iya nggak mau pusing ya. Apalagi kita wanita pekerja Banyak ya. variasi. Iya, iya. Kalau masak itu aja. Iya ya. Berarti alhamdulillah supaya warung Sita rame juga. Tetap jualan. Boleh dong. Boleh ya. Biar rame. Oke. Jangan lupa Lanjutnya ya. Kak. Beli baju baru atau beli kosmetik baru? Kali ini dulu deh. Nggak boleh dua-duanya ya? Itu susah, pilihan yang susah buat saya. Saya Susah mau ya? dua-duanya, boleh nggak? Nih, itu gengs biar lo jadi dosen ya, tetap aja ya jiwa sosialitanya tinggi Shay. Dua-duanya. Pokoknya kalau udah nanya soal kosmetik, soal nanya baju gitu, kita udah saling nih. Ini kebetulan aku sama Bu Reni tuh soulmate. Jadi kayaknya kemana-mana berdua, semua orang kayaknya di kampus Trisakti, khususnya di FEB udah tahu gitu bahwa ada Reni pasti ada Ada Gatri. Dan pakai ada julukan dari teman kita, Kembar. itu dibilangnya Aming Eplin. Aming Tahu kan Eplin. ya Aming Eplin, tahu dong ya? Mohon maaf agak rumit. Oh, Agak rumit. Aming
Aming. Artis yang lucu, yang lucu. Yang dulu kan pasangannya namanya Happy. Ini kita bukan pasangan ya. Oh iya. Enggak. Oh iya. Enggak, karena waktu beliau di TV, kayaknya Eka masih SD ya. Aming. Sampai Iya, iya. kita selalu disebutnya Aming Eplin. Aming Eplin. Saking ininya ya. Saking emang udah Seklopnya gitu ya. Asik banget nih dosen kayak gini ya. Aduh, kapan lagi coba? Makanya Makanya ini bocoran ya. Baju selalu Baju kembar. Ini kebetulan nggak aja. kembar. Jadi Tadinya udah mau ngajar pakai pun- sama nih, tadi udah pakai sama. Ngajar pun tuh kembar loh. serius. Serius. Ngajar kembar terus urusan kosmetik pokoknya Kembar. beli satu gratis satu. Oh, oke, harus. Wajib. Beli baju juga gitu. Bikin satu artinya bikin dua. Itu kita. Dan Ini masih lagi asik Kalau banget kita ya. malah bangga kalau kembar samaan. Masih asik banget masih dosen gitu, Pak. Nge-jeans, pakai cas. Maksudnya kan casual gitu ya. Apalagi kalau dulu kan tahu sendiri dosen zaman dulu. Iya. Ya kan? Kita ngalamin banget. Ngalamin. Kalau Pakai skinny. Iya, kalau zaman kita masih ngalamin. Tapi yang justru yang karakter dosen kayak gitu ngebentuk kita sebenarnya ya. Ngebentuk iya sih. untuk jadi lebih struggle, Iya, betul. Iya, untuk betul. survive. Struggle. Ya nggak berarti dosen santai nggak gitu, cuma Iya, tapi ada plus minus. Ada plus minusnya. Karena itu tadi kalau mahasiswa zaman sekarang itu kalau melakukan pendekatannya terlalu gap jauh ya, gapnya terlalu jauh. Jadi kalau kita jaga mereka jarak, justru malah akan semakin menjauh, Menjauh. gitu. Tapi kalau kita melakukan pendekatannya as a friend, ya pokoknya benar-benar kita rangkul itu mereka justru malah semangatnya lebih tinggi. Menurut saya ya, karena pengalaman kita ngajar selalu Iya. gitu ya. Jadi di kelas itu ya kita kayak teman aja gitu loh. makanya harus kuliah di Trisakti. Yeay. Iti gengs, ini segmen yang selalu ditunggu-tunggu supaya para Gen Z nih atau adik-adik yang Gen Alpha nanti yang kalau sudah besar gitu ya mau masuk Trisakti. Kenapa? Pertanyaannya satu dong Kak, simple banget. Seberapa bangga Kakak jadi alumni Trisakti? Bangga banget. Iya. Makanya jadi dosen Trisakti. Kita kuliah S1 Trisakti. Yes. S2 Trisakti. Trisakti. Kerja di Trisakti. Kenapa dapat feel-nya di sini? Homey ya, pertama Ya. mungkin memang karena udah dari S1-nya Trisakti, S2-nya Trisakti, Trisakti. dan memang kita ngerasa kayak dirangkul aja sama Trisakti gitu loh. Jadi kayak memang bukan orang lain bagi Trisakti gitu. Jadi Trisakti itu kayak rumah gitu loh. Rumah kedua. Betul. Jadi kayak home ya. Ya, bukan itu house. yang dirasakan angkatan Sita juga sebenarnya sih. Dan segala kegiatan-kegiatan pun juga ya alhamdulillah ya kita juga banyak terlibat ya. Terlibat. Jadi memang benar-benar hatinya memang udah nggak bisa ke lain hati. Nggak bisa pindah, udah Trisakti aja. Pokoknya. Berarti Trisakti selalu. se-proud itu ya Kak ya? Seproud itu. se-proud Biarpun misalnya kita tidak terlibat dengan kegiatan, tapi kita supporter paling depan, supporter paling depan. Yang Dan paling ribut sendiri. Paling kan, ribut ya. sendiri maksudnya. yang kalau dirasakan teman-teman sejauh Sita gitu ya, yang pokoknya angkatan 2000-an, di sini networkingnya sih yang paling bagus. Iya, betul. Karena alumni kita kan baik on the top semua ya. Iya, Tadi ada narsum kita juga Bang Abu bilang ada di Rut BNI, Iya, betul. ya kan? Terus Bang Silmi Karim juga kan sekarang. Di Bea Cukai. Dari Trisakti. Iya, dan masih banyak lagi gitu loh. Jadi benar-benar Dan memang itu juga diakui ya di Iya. mana-mana kalau misalnya bicara Trisakti. Trisakti ya, apalagi kalau misalnya ada di perusahaan itu ada Trisaktinya ya mereka akan langsung oke, saya maunya anak Trisakti. betul kemarin salah satunya Bang Timi. Jadi semua karyawannya dia nggak nyebut karyawan lah, dia bilang tim. Itu puluhan orang alumni Trisakti. Wih, keren kan? Keren. Kak, jadi gini, kenapa tadi pertanyaannya seberapa bangga menjadi alumni Trisakti? Karena kita mau ada reuni akbar nih. Serius. Kapan? Tapi ini masih nanti di-spill, karena masih rahasia supaya pada semangat kan. Jadi makanya masih rahasia. banget lah ya, pengen Banget. banget. Kira-kira setahun lagi, 2 tahun lagi? Enggak sampai 2 tahun. Oke. Di hitungan bulan. Oke. Nah, harapan dari Kak Gayatri dulu deh, harapannya apa nih untuk reuni akbar?
Ya pengennya sih yang jelas bahwa kan udah kangen-kangenan ya, udah lama banget kan kita juga udah nggak ketemu sama teman-teman angkatan yang dulu ya, apalagi di angkatan kadang-kadang kan kita suka ngerasa ada gebetan, mungkin lebih jauh. Jangan CLBK jangan ya. Nggak. Kadang-kadang suka pengen ketemu kan, si ini gimana ya sekarang, suka ini gimana ya? Gitu. Di mana ya dia sekarang ya? Jadi kayak apa ya sekarang ya? Pengen sih gitu. Pengen berarti excited ya. Karena ini juga excited ya. Excited dong gitu. Terus ada ini biasanya nggak pernah ditanyain nih, karena mumpung dosen ya. Kak, ada nggak sih dari Kak Gayatri deh, jangan buat adik-adik, asik jangan banget. Kalau wejangannya sih kayaknya nasehat gitu kan, kayaknya lucu banget. Bukan nasehat. Jadi dinasehatin gitu ya. Iya. Pokoknya yang jelas bahwa kalau mau jadi mahasiswa jangan setengah-setengah. Itu artinya ya harus dioptimalkan lah, diberdayakan apa yang kalian punya gitu kan. Misalnya kamu passionnya ada di mana gitu kan ya. Misalnya kayak marching band ya kan, atau mungkin di bagian mana kan di Trisakti itu punya banyak banget UKM ya, atau paduan suara dan lain sebagainya. Karena sekarang ini yang dibutuhkan adalah kalian nggak cuma hanya pengen pintar secara akademik aja gitu, tapi soft skillnya pun juga harus di balancein gitu. Betul. Jadi ini yang harus sebenarnya kadang-kadang orang suka mikirnya pengennya cuma jadi belajar. Itu juga sekarang juga nggak bisa juga ya Kak. Zaman gitu, udah berkembang. Zaman sekarang. Jadi gitu intelektual ya. dengan emotion itu harus Balance. Ya. Intelektual sama emotion balance. Jadi ya sarannya gitu, kalau mau jadi mahasiswa mungkin nggak cuma hanya di Trisakti doang. Dimanapun. Ya, tingkatkanlah ini kalian. Kalian Betul. Ambil juga akademiknya juga harus di. Tetap ya Kak. Tetap. Ya paling nggak jangan lebih dari 4 tahun lah ya. Ya iyalah ya. Ya. Sama mau jadi mahasiswa atau udah jadi mahasiswa, yang penting kita harus mau learn by learn. Ya, Karena belajar dengan cara belajar. Gitu. Karena teknologi juga makin Iya betul, berkembang, karena kan. teknologi semakin berkembang. Jadi emang terus belajar ya Kak. Iya, jadi kalau kita nggak mau learning ya kita akan ketinggalan biarpun ada teknologi yang baru. Nggak bisa ya. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong, Iti Geng. Kakak, terima kasih banyak waktunya. Iya, sama-sama. Maaf diculik sebentar. Yang tadi janji 5 menit jadi setengah jam. Gak apa-apa lah ya. Stres lo mau ditanya apa gitu. Enggak. Ini kan kita cuma berharap bahwa alumni Trisakti itu ngerasa bangga. Plus ini nih calon-calon mahasiswa juga di Trisakti itu tidak menyeramkan loh. Kuliah tuh punya bestie, bisa mengembangkan diri. Iya. Terus soft skill juga kan terasah, dan networking yang paling penting gitu. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak. Nah, Iti Gengs ya tuh. Iti Gengs, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Tuh di share-share juga. Terima kasih.